Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah dimulai, kita akan mengikuti informasi warga jemaat. Yang pertama, bahwa ibadah di pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Helena Silvana Luz Sarjana Teologi yang merupakan jadwal dari wilayah Manado Timur Tengah. Yang kedua, disampaikan bahwa ibadah KPDP wilayah Manado Timur Tengah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Juli 2025 bertempat di Gedung Yudea Perdua jam 17.30 atau setengah 6 sore. Dan yang menjadikan Pendeta Mary Truni Muntu MTH, penanggung jawab KPDP Jemaat Gemim Yerusalem Perdua. Disampaikan juga bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2025 jam 12.00 atau jam 12 siang di gedung gereja akan dilaksanakan pemeriksaan mata tes ketajaman melihat tidak dipungut biaya gratis. Kemudian akan disediakan dan ditawarkan bahan-bahan kacamata berupa gajah dan lensa yang akan dilaksanakan oleh Optik Pelita bekerjasama dengan jemaat Gedung Yudea Perdua. Kemudian disampaikan yang ketiga, bahwa dalam ibadah ini sebentar akan dilaksanakan budi ekstra untuk pembinaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pujilah Tuhan, mari berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya hari dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyikan muliakan Tuhan Allah.
panggil di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Saat yang indah ini, ketika kami boleh bersekutu bersama di rumah yang kudus, maka kami pun datang dengan penuh kerendahan hati untuk memohon belas kasih-Mu, karena kami menyadari dalam perjalanan kehidupan ini kami seringkali menyakiti hati Tuhan ketika kami tidak taat, tidak setia, dan ketika kami mengabaikan panggilan pelayanan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kadang kami juga kurang mampu untuk bersyukur dengan segala berkat yang Kau beri kepada kami. Kadang kami mengabaikan kasih dan setia-Mu yang selalu dinyatakan dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Karena kami kurang mengasihi Engkau, kami lebih cenderung mengasihi diri kami sendiri, sehingga perasaan egois, hati dengki dan dengki selalu mewarnai perjalanan hidup kami. Ternyata ketika kami juga tidak mampu mengasihi sesama kami yang ada di sekitar kami. Karena itu ya Tuhan, saat yang penuh sukacita ini, ketika kami ada dalam persekutuan dengan-Mu, dengan penuh kerendahan hati kami mohon belas kasih-Mu. Ampunilah kami Tuhan, bahagialah kehidupan kami Tuhan, agar supaya ke depan kami akan semakin mengasihi Engkau. Kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami mampu memuji-muji, bersorak-sorak dan memuliakan keagungan-Mu, bukan saja hanya lewat ungkapan kata-kata kami, tetapi totalitas hidup kami. Kami boleh bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Dari Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Allah kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani firman Tuhan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Lalu pujilah Tuhan dari Sion, yang di Yerusalem. Haleluya. Kemudian seluruh khotbah akan dibawakan oleh jemaat Yulia di Hall 4. Sekali lagi silakan, puji-pujian akan dibawakan oleh jemaat Yulia di Hall 4. Kasih
kedua bulan Juli ini kita diajak untuk merenungkan bagian Alkitab yang sudah dibaca dalam Mazmur pasal 33 tadi, yang diberi judul atau diberi tema bersoraklah, bersyukurlah, dan bernyanyilah atas kasih setia Tuhan. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, jika kita memperhatikan bagian Alkitab yang sudah kita baca bersama ini, maka Mazmur ini berisi ajakan kepada umat, orang-orang benar, orang-orang jujur. Mereka layak, pantas, harus bersorak-sorai, memuji-muji, bersyukur, bermazmur, dan bernyanyi bagi Tuhan dengan menggunakan alat musik seperti kecapi dan gambus. Pemazmur mendorong umat untuk memuji dan bersorak-sorai karena memang Tuhan layak dipuji. Alasannya adalah firman Tuhan itu benar. Apa yang difirmankan Tuhan dikerjakannya dengan kesetiaan, keadilan, dan kasih. Apa yang difirmankannya itulah yang dikerjakannya. Allah komitmen dengan yang difirmankannya. Allah berkuasa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan firman-Nya. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan Allah berkuasa mengendalikan dan mengatur dunia ini. Rencana bangsa-bangsa, rancangan suku-suku bangsa, semua ditiadakan dan semua takut pada rencana Allah. Rencana Tuhanlah yang terlaksana, tetap turun-temurun. Rencana Tuhan tidak dapat disaingi dan ditandingi oleh siapapun. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, selalu terlaksana terus-menerus. Kekuatan Tuhan melebihi semua kekuatan dunia ini. Termasuk raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang raja tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan yang dia miliki. Kuda tidak dapat memberi keluputan. Kekuatan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan Allah, Dialah yang menciptakan dan Dialah yang berkuasa atas segalanya. Dia juga peduli menjaga dan memelihara semua yang diciptakannya. Tuhan memandang dari surga semua penduduk bumi yang menjaga hati dan semua yang dikerjakan. Ia menolong dan melepaskan dalam malapetaka dari maut, dari masa kelaparan. Tuhan, Ia adalah tindakan kasih Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan tidak meninggalkan umatnya. Kita ikuti puji-pujian sesudah khotbah. Yang pertama dari Kolom 9 dan yang kedua yang berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 7 sampai 13 Juni 2020. Diundang jemaat Yudia di Kolom 9
untuk membawakan Saudara Ariel Sati, Bapak Hani Ratu, Bapak Elis Mampo, Ibu Pei Christine Latu, Ibu Yul Mesaihan, Bapak Rusli Hoda, Saudari Eji Indamien dengan Dua Paman Sumaru, Ibu Rini Turuniu, Saudara Michael Pala, Bapak Kenario Waruka, Ibu Yola Joyce Lukulawan, Saudara Kirsin Mesaihan, keluarga Makin Mudari, keluarga Tulung Belakang, diundang penyebutan bersama keluarga dan didampingi oleh pelayan khusus. Sekali lagi diundang yang berulang tahun, semuanya di pagi atau semuanya jadi mingse. Nah, silakan. Saya mengundang keluarga Ilang Inokan yang baru pertama kali membawa anak kekasih Countess Lukas Ilan beribadah di hari Minggu ini. Kita akan mendoakannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau sudah memberkati kehidupan keluarga Ilan Inokan dan menganugerahkan seorang anak dalam rumah tangga mereka yang diberi nama Countess Lukas Ilan. Dan sebagai orang tua yang beriman, mereka telah membawa anak kekasih ini ada di hadapan-Mu dalam satu persekutuan yang beribadah di rumah-Mu yang kudus. Ya Tuhan, mari Engkau berkati adik kami Christine,
agar supaya tahap demi tahap dia boleh bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang kuat dan cerdas. Dia kelak menjadi anak yang takut akan Tuhan serta menghormati orang tua, menyayangi saudara-saudaranya. Karena itu, jaga dan lindungi dia. Keluar masuknya selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah anak kekasih ini benar-benar akan jadi berkat yang membawa sukacita dan ketenteraman dalam kehidupan keluarga, tetapi juga membawa keberuntungan. Tuhan berkati juga kedua orang tua. Mereka tetap diberi kesehatan, kekuatan, bahkan kesabaran dalam merawat, membesarkan, bahkan mendidik anak yang sudah Tuhan titipkan dalam hidup rumah tangga mereka. Tuhan berkati usaha kerja mereka agar supaya ada berkat-berkat yang boleh mereka pergunakan, memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga di dalamnya, memelihara anak ini. Termasuk juga opa-oma dari adik-adik, Tuhan berkati agar supaya mereka turut serta ambil bagian mendidik cucu yang mereka kasihi, yang sudah Tuhan beri dalam hidup mereka. Tuhan juga berkati pelayan khusus yang ada di kolom ini agar supaya mereka dimampukan untuk melayani adik kampus ini sebagai bagian dari persekutuan kolom. Tuhan, biarlah dalam tuntunan tangan kasih-Mu, keluarga tidak saja hanya membawa adik kampus ini beribadah di hari ini saja, tetapi untuk seterusnya mereka akan terus membawa dia ada di hadapan Tuhan, setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Sukacita mereka Tuhan berkati, kehidupan ke depan biar ada dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah di pagi hari ini boleh berakhir dan terlaksana dengan segala baik. Atas nama seluruh jemaat, pelayan khusus, badan pekerja menyampaikan banyak terima kasih kepada Pendeta Helena Silvanus Sarjana Teologi yang telah melayani kita di ibadah pagi hari ini. Terima kasih juga kepada pemain keyboard, kantor petugas presidi, Panji Yosua, Kolom 4, Kolom 9, dan yang berulang tahun yang telah membawakan puji-pujian, bahkan bagi keluarga besar Wilayah Binokan dan seluruh jemaat sekalian, kami menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi pada pagi hari ini. Diinformasikan bahwa jumlah kehadiran jemaat pada ibadah pagi hari ini berjumlah 100. yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Apapun dia dimanapun dia berdiri dan berada, baik secara pribadi maupun keluarga. Amin.